Hai semuanya, perkenalkan nama saya Livia Taremawan sebagai perwakilan dari kelompok Suavitas, kelas Manusia dan Moralitas dengan kode kelas 118. Hari ini kita bakal membedah pemikiran salah satu filsuf dari Yunani kuno, yaitu Epikuros. Seringkali ajarannya disalahpahami sebagai pesta pora, padahal aslinya jauh lebih mendalam dari itu. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama-tama, banyak orang berpikir epikureanisme itu sama dengan hedonisme yang isinya hura-hura. Faktanya, itu beda banget, karena secara populernya, hedonisme itu mengejar kenikmatan indrawi yang intens dan secara maksimal dan terus-menerus, seperti makanan enak, kemewahan, dan pesta. Slogannya adalah more is better. Tapi, bagi Epikuros, kenikmatan tertinggi bukanlah sensasi puncak, melainkan ataraksia atau ketenangan jiwa dari gangguan mental dan aponia, atau bebasnya tubuh dari rasa sakit. Jadi, kalau hedonisme itu sibuk mencari keramaian, sedangkan epikureanisme itu justru mencari kedamaian. Bagi mereka, makan sepotong keju dengan teman baik sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa berbeda? Karena bagi Epikuros, orang yang terus mengejar kenikmatan indrawi yang intens justru akan terjatuh dalam kecemasan dan ketergantungan, yang mana itu adalah lawan dari kebahagiaan sejati. Nah, poin kedua, apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat? Logikanya, kalau kita bisa punya semuanya, kita bahagia kan? Tapi Epikuros bilang enggak, kenikmatan tanpa batas tidaklah nikmat, sebab hal ini dapat mendatangkan kekacauan di kemudian hari. Epikuros justru mengajarkan sebuah paradoks bahwa kita sebaiknya menjauhi kenikmatan tertentu, apabila hal tersebut akan membuat hidup kita berantakan. Terkadang kita memilih menahan sakit sementara hanya demi kebahagiaan yang lebih besar nantinya. Mengejar jumlah terbanyak hanya akan membuat jiwa kita itu tidak tenang, serta selalu merasa kurang atau haus akan kenikmatan tersebut. Pada akhirnya, kenikmatan sejati sebenarnya akan datang dari kontrol diri dan rasa puas terhadap hal-hal yang terbaik dan atau cukup bagi kita. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini menarik nih. Rasa takut mati itu emang gak enak. Tapi, apakah Epikuros menenangkan kita dengan menjanjikan keabadian jiwa? Justru sebaliknya, Epikuros adalah seorang atomis. Dia percaya kalau kita mati, atom-atom tubuh dan jiwa kita tercerai-berai. Karena jiwa ikut hancur, maka tidak ada lagi kesadaran. Argumen terkenalnya adalah kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Karena saat kita ada, kematian tidak akan ada. Dan saat kematian ada, kita sudah tidak ada. Jadi, cara Epikuros mengatasi rasa takut mati dengan cara meyakini bahwa jiwa itu tidak abadi. Yang berarti, kematian adalah akhir dari segalanya. Saat maut datang, kita tidak merasakan apa-apa lagi. Maka tidak perlu takut. Epikuros membebaskan manusia dari ketakutan akan akhirat agar bisa fokus untuk hidup dengan tenang. Terakhir, ayo kita pakai kacamata Epikuros buat melihat fenomena konsumerisme hari ini. Epikuros membagi keinginan kita jadi 3 level. Yang pertama, ada alami dan perlu, contohnya air minum dan persahabatan. Kedua, ada alami tapi nggak perlu, contohnya adalah makanan yang mahal banget. Dan yang ketiga adalah gak alami dan gak perlu, contohnya adalah vaksin gadget baru atau halus validasi dari status sosial. Kritik Epikuros untuk dunia modern adalah kita yang terlalu sering terjebak mengejar poin ketiga tadi, yaitu gak alami dan gak perlu, demi validasi orang lain. Kita mengorbankan ataraksia atau ketenangan kita demi barang yang sebenarnya gak bikin kita kenyang secara batin. Menurut ajaran Epikuros, kebahagiaan berasal dari hidup sederhana dan terpenuhinya kepentingan yang benar-benar penting. Namun, sifat konsumerisme ini justru mendorong orang untuk terus membeli dan mengejar barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, hingga membuat seseorang selalu merasa tidak puas. Karena itulah, konsumerisme dikritik karena menjauhkan manusia dari ketenangan dan kebahagiaan yang sederhana seperti yang telah diajarkan Epikuros. Jadi, pesan dari Epikuros buat kita sebagai mahasiswa adalah bahagia itu nggak harus mahal. Cukup bebaskan diri kita dari rasa sakit, cari teman yang suportif, dan syukuri hal-hal yang sederhana. Sekian vlog dari kelompok kami, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa bikin hari kalian lebih tenang. Stay wise, stay happy, sampai jumpa!